Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi hari ini tentang sequence diagram yang merupakan diagram keempat dari materi tentang diagram yang ada di UML. Saya bagi sequence diagram ini untuk video pembelajaran jarak jauhnya, saya bagi jadi dua bagian seperti halnya kelas diagram, di mana untuk yang bagian pertama akan saya jelaskan tentang dasar-dasar dari simbol-simbol yang ada di sequence diagram, atau kita sebutnya dengan diagram urutan. Seperti biasa, kita masuk dulu ke pengertiannya atau tentang pemahaman apa itu sequence diagram. Sequence diagram bisa dikatakan suatu bentuk visual dari coding, di mana di dalam coding itu kita akan merancang form ataupun layer. Lalu, sequence diagram itu juga merupakan interaksi objek yang tersusun dalam suatu urutan kejadian atau waktu. Jadi seperti halnya kalimatnya ya, sequence berarti dia berurutan. Jadi kita lihat dari sini nanti urutan kejadian yang berlaku pada suatu objek, di mana nanti dia akan mempengaruhi kejadian pada objek yang lain. Ya, jadi interaksi atau antar objek dan interaksinya itu saling berurutan. Secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Jadi memang dia nanti ada hubungannya dengan use case diagram, karena untuk satu use case itu akan membahas tentang bagaimana kegiatan yang ada di dalam sistem informasi tersebut, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari use case, bahwa di situ akan ada segala requirement dari si usernya, maka nanti sequence diagram akan memaparkan secara lebih detail kebutuhan dari sistem informasi tersebut, fasilitas dari fasilitas yang disediakan oleh sistem informasi tersebut untuk user pengguna dari sistemnya, ya. Memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Lalu, dia juga memodelkan aliran logika dalam sebuah sistem dengan cara visualisasi. Jadi tidak hanya urutannya saja, tapi yang tadi saya sudah paparkan, bahwa dia juga akan menguraikan secara detail. Jadi yang didetailkan adalah logika yang ada pada form tersebut. Biasanya digunakan untuk tujuan analisa dan desain. Ya, jadi sequence diagram sebelum Anda masuk ke kebutuhan dari si sistemnya tersebut, fasilitas apa saja yang nanti Anda mau buat, Anda uraikan lebih lanjut itu dalam tahap desain, yaitu pakai sequence diagram ini. Dan dia juga bisa digunakan untuk menganalisa suatu sistem yang ada atau bisa dikatakan sistem berjalan, ya. Asalkan dia jelas, ya. Jadi kita harus uraikan dulu nanti kelasnya. Kalau dia masih berbentuk sistem yang masih manual ya, kelasnya tapi ibaratnya dia menjelaskan objek-objek yang berpengaruh pada sistem tersebut. Tapi kalau sudah sistem informasi, berarti dia menganalisa apa saja yang mempengaruhi tidak hanya secara fisik ya, tapi secara konsepnya juga. Apa saja yang nanti mempengaruhi dalam satu sequence diagram itu, ya. Lalu memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Jadi dia akan memaparkan beberapa atau sebuah use case pada use case diagram, ya, lalu menghubungkan antara si pengguna dengan kegiatan yang terjadi pada si sistem tersebut, fasilitas apa saja yang ada di dalam si sistem tersebut.
Lalu dia juga bisa memaparkan logika dari metodenya, ya, bisa operasinya, function, atau prosedurnya. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang ada di dalam sequence diagram. Pertama, aktor, ya. Sama seperti halnya di use case, ya, dia juga mempergunakan aktor atau kita sebutnya dengan figure stick, gitu ya. Jadi bentuknya orang-orangan, di mana aktor itu adalah orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari sistem dan berada di luar sistem. Lalu aktor itu juga berpartisipasi dalam suatu urutan sistem dengan mengirim atau menerima pesan dari sistem. Menggambarkan seseorang atau sesuatu seperti perangkat, sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Jadi itu aktor yang nanti ada di dalam sequence diagram. Bentuknya sama seperti yang ada di use case diagram, figure stick gitu ya. Jadi bentuknya orang-orangan seperti ini. Elemen kedua adalah objek. Merupakan instan dari sebuah kelas. Yang disebut dengan instan adalah isinya ya dari kelasnya. Ya, jadi kalau kelas itu kan sudah ada, bisa dikatakan itu pengelompokan dari instan-instan yang memiliki atribut metode yang sama gitu ya. Sedangkan isinya itu kita sebut dengan instan ya. Digambarkan sebagai sebuah kelas. Jadi nanti gambarnya kotak dengan nama objek di dalamnya. Cara pemberian nama pada boxes atau di dalam kotak itu yang ada di sequence diagram itu berupa objek dan kelas menggunakan garis bawah. Jadi ada penggambaran objek yang mempergunakan kotak ya, atau kita sebutnya dengan boxes ya, di mana satu kotak itu akan menguraikan objek dan kelas. Dan jangan lupa nanti digaris bawahi. Nah, contohnya seperti ini. Objeknya atau instannya itu adalah Joni, sedangkan kelasnya adalah anggota. Jangan lupa itu digaris bawahi. Dan antara tulisan Joni dan anggota atau antara tulisan objeknya atau instannya dengan si kelasnya itu ada titik 2, bukan titik koma ya. Jadi kalau kita menggambarkan objeknya itu berupa kotak seperti ini, Anda kalau tahu nama si instannya, Anda boleh tulis ya. Tapi kalau nggak tahu nama instannya, cuma nama kelasnya boleh. Nah, nanti ada cara untuk menggambarkan bagaimana kalau kita hanya tahu nama kelasnya saja ya. Nah, ini kalau saya kasih contoh ini untuk yang dia ada nama instannya, ada nama kelasnya. Ya, jadi kalau bentuknya lengkap seperti ini, jangan lupa di garis bawah. Nah, penggambaran objek yang lain ya, itu berupa objek dan kelas menggunakan garis bawah, objeknya tak bernama. Jadi dia ada kelasnya ya, tapi instannya ya, ibaratnya gitu ya, instannya mungkin banyak atau dia tidak perlu gitu ya. Maka dia merasa tidak perlu ditulis gitu ya, atau tidak jelas, tidak begitu jelas instannya, maka Anda bisa tulis juga hanya kelasnya saja. Ya, tapi dia pakai titik 2, lalu nama kelas dan di garis bawah. Lalu penggambaran objek yang lain yang berada di dalam boxes atau di dalam kotak itu berisi kelas, aktor, atau use case saja. Ya, jadi tidak perlu digaris bawahi. Seperti halnya tadi seminar, sebenarnya kalau dia cuma berupa kelas saja, Anda cukup menamakan saja seminar, tidak usah digaris bawah, tidak usah pakai titik 2 seperti yang tadi, gitu ya. Jadi kalau dia hanya berupa kelas saja, atau aktor saja, atau use case saja, maka dia hanya di dalam boxesnya itu hanya namanya, nama kelas atau nama aktor atau nama use case-nya tanpa garis bawah. Maaf. Contoh buku. Jadi ada kelas buku. Ya, di dalam boxes itu kita tulis saja buku, tidak usah pakai titik 2 dan tidak usah di garis bawah. Nah, seperti itulah kalau objeknya berupa kotak atau boxes
ya, dan cara pemberian namanya sudah tadi diuraikan. Nah, bagaimana kalau objeknya itu kita pakai metode MVC? MVC itu kepanjangan dari model, view, dan controller. Yaitu sebuah metode dengan memisahkan data, yaitu dalam bentuk model ya, dan tampilan, yaitu view-nya, dan bagaimana cara pemprosesannya, atau kita sebut dengan controllernya. Jadi kita pisah-pisahkan gitu ya, datanya yang mana, dengan lambang atau simbol yang berbeda, tampilannya juga yang mana, ya, dengan simbol yang berbeda pula, dan controllernya juga yang mana, gitu ya. Jadi kita pisah-pisahkan. Kalau tadi kan nggak dipisahin ya, hanya antara objek dan nama kelas saja ya. Kita nggak tahu itu yang database-nya, tabelnya mana, yang tampilannya apa, lalu controllernya apa. Ya, jadi dijadikan satu semua seperti itu. Ya. Tapi kalau pakai metode MVC, kita pisah-pisahkan ya, antara data yang terlibat, tampilannya seperti apa, lalu controllernya apa. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan bahas elemen yang mempergunakan metode MVC. Kita masuk dulu ke M-nya, yaitu model. Model itu akan merepresentasikan data. Kita sebutnya dengan simbolnya namanya entity class, yaitu menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh sistem, ya, berupa struktur data dari sebuah tabel. Sehingga bisa dikatakan, entity class digunakan untuk mewakili tabel-tabel yang terdapat dalam sebuah sistem. Diberi nama sesuai dengan nama tabel tersebut. Contoh tabel pegawai, maka nanti lambangnya atau entity class-nya itu seperti ini. Lalu nanti di bawahnya itu kita kasih nama tabel pegawai, misalkan itu contohnya. Gitu ya. Jadi simbol ini merepresentasikan tabel yang nanti digunakan di dalam form tersebut, atau yang nanti kita mau uraikan gitu ya, sequence diagramnya. Ya. Sedangkan yang kedua adalah view. Tadi sudah model, sekarang yang view. View itu bisa berupa form atau tampilan. Simbolnya kita sebut dengan boundary. Menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem dan merupakan pembatas antara sistem dengan dunia luar. Biasanya simbol boundary ini mewakili form, laporan, objek dalam form. Diberi nama sesuai dengan nama formnya atau nama laporannya. Contoh, saya punya form barang, gitu ya. Jadi form barang itu yang nanti kita akan mau input atau nanti kita mau jadikan outputnya. Artinya kita mau cetak ya, isi yang ada di situ. Maka kita sebutnya dengan form barang. Nah, bentuk dari form atau tampilan atau view bentuknya seperti ini. Jadi kita berikan nama di bawahnya nanti form barang. Ya, seperti itu. Nah, masuk ke simbol yang ketiga dari MVC, yaitu controller. Nah, controller ini ada hubungannya sama programnya. Ya. Simbolnya kita sebut dengan control class, yaitu menggambarkan perilaku mengatur. Ada kita namanya juga kontrol ya, jadi dia mengatur, mengkoordinasi perilaku sistem dan dinamika dari suatu sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem. Diberi nama sesuai pengontrol untuk kelas tertentu. Jadi kita beri namanya nanti sesuai dengan pengontrol untuk kelas tertentu. Contoh, mahasiswa controller digunakan untuk mengatur tabel mahasiswa. Jadi kalau seandainya ada sesuatu di dalam tabel mahasiswa atau di dalam entity class-nya tadi, ya, misalkan kita mau baca data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi masuk dulu ke dalam controller mahasiswa atau mahasiswa controller. Ya. Jadi nggak bisa langsung masuk ke dalam table karena dia ada validasi gitu ya untuk si isi yang ada di dalam si tabel mahasiswa. Jadi kita perlu namanya mahasiswa controller. Ya. Simbolnya adalah seperti ini.
Jadi sama seperti tadi, kita berikan nama di bawah simbol ini. Nah, itu tadi pakai metode MVC ya. Jadi objek itu kita bisa gambarkan dengan boxes, dan pemberian nama boxesnya tadi sudah diajarkan ya. Ada 3. Bisa kita beri nama boxesnya kita beri nama dengan nama instant object dan kelas. Ada yang cuman kelasnya aja ya. Nah, jadi dia anonymous gitu ya. Jadi objeknya atau instannya nggak ada, cuma nama kelasnya aja. Ya, terus di garis bawah ada titik 2-nya. Lalu yang ketiga tadi kita berikan nama kelasnya saja, tanpa garis bawah, tanpa titik 2. Nah, yang kedua adalah kita memberikan nama pada objek yang mempergunakan metode MVC, ya. Model, view, dan controller. Tadi sudah diajarkan bagaimana cara memberikan nama dan apa fungsi masing-masing si MVC tersebut. Ya, mewakili apa, model mewakili apa, view mewakili apa, dan controller itu mewakili apa. Jelas ya di sini ya. Baik, kita masuk ke lifeline sekarang. Nah, kita lihat lifeline di sini. Menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan. Beri tanda X pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi dalam diagram. Nah, setiap objek memiliki satu lifeline. Jadi kalau tadi kita misalkan kita punya aktor gitu ya, pen-trigger dari si urutan tersebut atau kegiatan tersebut dalam satu form ya. Berarti dia nanti si aktornya punya lifeline. Lalu dia nanti si aktornya itu masuk ke dalam suatu form misalkan gitu ya. Form login misalkan. Nah, ketika dia masuk ke form login, si form loginnya punya satu lifeline. Begitu juga ketika nanti ada controllernya untuk ketika dia baca gitu ya. Ketika Anda masuk ke dalam form login kan berarti ada logikanya di situ ya. Ketika masukin password, ada validasi lah ya, ada validasi untuk si passwordnya, untuk username-nya, maka Anda perlu yang namanya controller. Controllernya di mana? Controller user, karena password dan username misalkan Anda simpan di table user gitu ya. Nah, saat controller user pun dia punya satu lifeline. Begitu juga nanti dia melibatkan tabel apa yang tadi sudah saya sebutkan. Misalkan dia melibatkan tabel user, maka si tabel user pun dia punya lifeline sendiri. Jadi bisa dikatakan satu objek, satu lifeline, ya. Nah, lifeline itu bentuknya seperti ini, garis putus-putus secara vertikal, ya. Selain lifeline, ada yang namanya execution occurrence, merupakan persegi panjang sempit vertikal yang ditempatkan di atas lifeline. Jadi selalu dia ada pasangannya, ya. Jadi si lifeline nanti selalu berpasangan dengan execution occurrence. Menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Bentuknya kotak vertikal seperti ini, ya, persegi panjang sempit, ya. Jadi dia selalu berada di atasnya lifeline. Elemen atau simbol selanjutnya adalah message. Menyampaikan informasi dari satu objek ke objek yang lainnya. Untuk pemanggilan operasi, diberi label dengan pesan yang dikirim dan panahnya adalah panah padat. Jadi ada garis padat dengan panah padat dan panahnya terbuka ya. Yaitu message. Nanti kita lihat ya gambarnya. Nah, untuk pengembalian dari operasi, diberi label dengan nilai atau informasi yang dikembalikan. Diberi tanda dengan garis putus-putus dan tanda panah terbuka. Sama seperti untuk yang pemanggilan operasi ya. Untuk pemanggilan operasi juga seperti itu, cuman bedanya adalah kalau pemanggilan operasi itu tanda garisnya adalah garis padat ya. Tapi lalu dia berpanah terbuka. Tapi untuk pengembalian dari operasi ya, maka dia adalah panah terbuka dengan garis putus-putus. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, jadi panahnya panah terbuka ya, bukan panah tertutup seperti yang ada di gambar itu. Ya. Untuk message bentuknya seperti itu. Dan untuk return value
bentuknya adalah garis putus-putus dan panah terbuka. Nah, ada berbagai macam bentuk message. Ada object message, menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Saya ganti dulu pointernya. Di mana kita lihat ini ini adalah lifeline ya. Lifeline-nya putus, ini juga putus, dan selalu ada namanya execution occurrence seperti ini. Ini execution occurrence. Ya, ini juga. Dan ini lifeline-nya. Nah, ada message namanya object message. Jadi dia message-nya itu antara satu objek ke objek yang lain. Gitu kan, seperti ini. Lihat panahnya panah terbuka. Ya. Jadi ini namanya object message. Selanjutnya ada namanya message to self. Menggambarkan pesan atau hubungan dari dan ke objek itu sendiri, yang merupakan urutan kejadian yang terjadi. Jadi kenapa dia bentuknya kayak gini? Kenapa dia balik ya? Karena memang dia urutan kejadiannya adalah dia mesti balik gitu ya. Baliknya kemana gitu ya? Nanti kita lihat baliknya kemana tergantung dari yang ada di sini gitu. Ya, apakah dia baliknya ke view atau form? Ataukah dia baliknya ke controller, ataukah dia baliknya kebaliknya ke entity class gitu ya. Jadi dilihat nanti urutan kejadiannya, atau bisa dikatakan ya logikanya dulu gitu ya. Algoritmanya gimana tuh urutannya? Di sini apa, di sini kemana gitu ya. Apakah dia nanti ada message to self-nya gitu ya. Jadi memang harus seperti kita membayangkan kejadiannya itu seperti urutan ya. Itu menggambarkan pesan hubungan dari dan ke objek itu sendiri dan merupakan urutan kejadian yang terjadi. Jadi nggak sekonyong-konyong kita pak gambarnya begini, tapi memang dia urutannya setelah dia masuk ke dalam suatu objek, lalu dia mengirim pesan, tapi pesannya ke diri sendiri gitu. Ya, seperti ini. Oke ya, jelas ya. Ini message yang to self, tadi message objek ya. Sekarang ada message atau return message, menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang merupakan jawaban atau respon dari sebuah proses. Seperti ini. Ya. Jadi biasanya kalau return message itu jawaban dari suatu proses terdahulu atau object message gitu. Ya, jadi return value itu bisa dikatakan jawaban gitu ya dari sebuah object message. Nah, ketika dia ada jawaban atau tanggapan, entah itu berasal, ini kan berarti dari kanan ke kiri ya. Entah itu berasal, ini kan dari kanan ke kiri. Entah itu berasal dari sebuah entity class kah, entah itu berasal dari sebuah form kah gitu ya. Jadi memang nanti dilihat urutan kejadiannya ya. Jadi itu yang disebut dengan return message. Ya, return message itu bentuknya seperti ini, garis putus-putus dengan panah terbuka, dan berasal dari suatu dari suatu lifeline ya, ke lifeline yang lain, di mana lifeline ini ada occurrence-nya, gitu ya. Nah, itu yang ada di message. Ya. Jadi bisa dikatakan saya memberikan dasar-dasarnya dulu tadi, beberapa elemen yang memang dasar daripada sequence diagram. Untuk bisa jelasnya, untuk bisa tahu nanti penggunaannya, nanti kita lihat contohnya di part kedua. Silakan nanti Anda tonton video PJJ-nya untuk melihat kelanjutan dari elemen-elemen yang setelah message ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.